Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam negara kesejahteraan. Saudara-saudaraku, baru-baru ini banyak teman-teman, baik dokter, penggiat kesehatan masyarakat, penggiat konsumen, teman-teman di IHEA, International Health Economic Association, yang bulan Juli kemarin kami mengadakan konferensi sedunia, lebih dari 100 negara mengirimkan delegasinya. Banyak kebijakan kesehatan dipertanyakan, khususnya di Indonesia. Banyak yang mengatakan kita semakin liberal memperjualbelikan pelayanan kesehatan. Saya ingin menyampaikan beberapa pandangan saya dan juga pengalaman saya. Ada 2 episode yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana di Indonesia. Dulu, zaman Orde Baru, semua dokter diwajibkan ke daerah, dan karena pemerintah sadar tidak bisa membayar dokter sesuai dengan penghasilan yang layak bagi profesional, maka dokter gigi dibolehkan praktek sore untuk menambah penghasilannya. Lalu terjadilah berbagai kebijakan yang tujuannya adalah membuat pelayanan kesehatan lebih efektif, karena ketika para dokter praktek sorenya lebih mendapatkan penghasilan lebih banyak dari praktek pagi di puskesmas atau di rumah sakit. Akibatnya terjadi insentif buat dokter melayani pasien lebih baik, quote and quote, dengan persepsi kualitasnya lebih bagus di praktek sore. Bahkan tidak sedikit sobat yang kalau ibu mau dapat obat yang lebih baik, nanti di praktek sore saya di seberang jalan dari puskesmas. Puskesmas hanya buka pagi jam 9, jam 10, loket tutup. Pasien mungkin sampai jam 12. Dan sampai sekarang masih begitu. Nah, sejalan dengan itu terjadi berbagai kebijakan, ada rumah sakit, swadana, memberikan insentif tetap supaya dokter melayani di rumah sakit, tidak di rumah sakit swasta atau praktek sendiri, ada rumah sakit swadana, kemudian ada perubahan-perubahan lain. Setelah terjadinya reformasi, kita juga melakukan perubahan-perubahan besar. Mulailah ada rumah sakit for profit. Dulunya tidak ada rumah sakit yang berorientasi mencari laba, cari untung. Nah, ini memang fenomena yang di banyak negara juga terjadi. Tapi menariknya sekarang keadaannya adalah, apakah kita akan menjadikan rumah sakit memang sebagai sumber cari uang bahkan untuk negara. Ngeri banget, uang negara, cari uang dari rumah sakit. Nah, saya cerita sedikit. Awal Juni 2005, ketika itu sudah banyak kolega, teman, pejabat yang mempersiapkan rumah sakit vertikal yang ketika itu merupakan rumah sakit telah direformasi menjadi Perjan, perusahaan jawatan dari swadana sebelumnya, dan undang-undang BUMN ketika itu, undang-undang 2003, memberikan waktu 2 tahun, yaitu jadi sekitar Juni 2025, akan otomatis Perjan, tidak ada lagi perusahaan jawatan yang di bawah kementerian, maka perusahaan-perusahaan jawatan akan menjadi PT Persero. Nah, ini tentu tidak cocok. Sebelumnya juga di DKI Jakarta, waktu itu ada 3 rumah sakit dijadikan PT badan hukumnya.
yaitu ada di Rumah Sakit Pasar Rebo, Rumah Sakit Cengkareng yang milik Pemda, dan ada Rumah Sakit Haji di Pondok Gede yang dijadikan PT. Saya dan teman-teman Yayasan Konsumen, teman-teman dokter yang merasa ini nggak benar ini, alhamdulillah bisa kemudian mengubahnya menjadi kembali perda yang menjadikan rumah sakit pemerintah, rumah sakit nirlaba, rumah sakit haji menjadi PT Persero untuk cari uang, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi gejolak pengen menjadikan rumah sakit sumber uang itu masih jalan terus. Antara lain adalah rumah sakit vertikal mau jadi PT Persero. Saya pikir ini nggak betul. Dan pada waktu itu saya bersama almarhum Prof. Paik, Pak Baven, Sekjen Pak Safi'i, Menkes Ibu Fadila Supari, kita berunding, kita siapkan. Sebelumnya saya bersama Pak almarhum Kholik Amin juga sudah mempersiapkan, tadinya kita ingin membuat undang-undang BLU, Badan Layanan Umum. Tapi akhirnya karena pada saat itu tidak memungkinkan membuat undang-undang BLU supaya tidak jadi PT Persero, maka Pak Kholik Amin yang ikut rapat dengan Kementerian Keuangan menyatakan ini ada peluang kita masukkan satu pasal tentang BLU, Badan Layanan Umum, daripada undang-undang nggak jadi, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dan nanti kita masukkan draft RUU BLU menjadi PP. Oh, good idea. Nah, tapi itu tidak bisa juga berjalan dengan baik. Akhirnya pada masa kritis saya mempersiapkan sebuah PowerPoint. Kita rundingan berempat di Kemkes dan kita minta Ibu Siti Fadilah datang ke Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan bawa judul yang saya tulis di situ, apakah negara akan mengambil untung dari rakyatnya yang sakit? Wah, langsung Pak SBY, Presiden, ya nggak bisa ini. Rakyat dilayanin supaya hidup sehat, bukan dijadikan sumber uang. Kalau dia sakit, bayar mahal, negara dapat duit. Keliru besar. Oke Pak, kata Bu Fadilah, kalau Bapak tidak setuju itu, maka mohon tanda tangan PPBLU ini, Badan Layanan Umum. Intinya apa? Yang diperlukan adalah rumah sakit milik pemerintah dapat otonomi untuk mengelola uang, tidak mengikuti prosedur belanja pemerintahan yang birokratis, harus tender dan sebagainya. Sementara kalau ada pasien sakit, obat habis, perlu beli obat, sakitnya menderita, perlu bisa ular sudah habis misalnya di IGD, kan harus beli. Nah, kewenangan bahwa menggunakan uang langsung yang penting dipertanggungjawabkan, itulah konsep BLU. Juga boleh meng-hire, merekrut dokter, spesialis, pegawai dengan uang yang dikelola oleh pimpinan rumah sakit, punya kewenangan langsung. Itu konsep dasarnya. Tapi sayangnya kemudian BLU semakin belakangan semakin menyimpang dipahaminya. Sehingga seolah-olah kalau BLU katanya, kalau udah BLU rumah sakit atau puskesmas harus cari uang, harus tutup dari uangnya. Keliru besar. BLU juga bukan badan hukum. BLU adalah tangan pemerintah atau pemerintah daerah untuk melayani rakyat. Dalam undang-undangnya PPBLU itu adalah pelayanan yang dapat ditarik biaya, dapat ditetapkan retribusinya. Boleh saja BLU memberikan layanan gratis kepada masyarakat, tapi pemerintah kasih uang. Ini uang untuk kamu, global budget, kamu layanin. Atau ini uang kami berikan, kayak di Malaysia, silakan layanin, ditambah uang kamu terima dari klaim dari JKN, silakan kelola langsung. Yang penting rakyat harus sehat, produktif. Itu tujuannya, ya, bukan
tekan, diharuskan rumah sakit, BLU, puskesmas, BLU harus mandiri cari uang, tidak ada lagi dana dari pemerintah. Keliru besar. Karena tugas pemerintah adalah melayani rakyat. Rakyat punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Baca pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Ya, tapi rakyat juga mesti paham tidak ada hak tanpa kewajiban. Berhak pelayanan kesehatan, tapi kamu harus ada kewajiban membayar. Bayar apa? Bayar iuran JKN, sehingga kamu tidak menjadi orang yang tidak sanggup bayar. Sebab kalau harus bayar berobat, begitu harus cuci darah, setiap bulan bisa habis 10 juta. Nggak sanggup sebagian besar. Tapi kalau bayar iuran 5% dari pendapatan kamu, 5% dari upah, tentu tidak berat. Nah, begitulah harusnya kita coba mengembalikan prinsip dasar dan pelayanan publik, pelayanan di rumah sakit milik pemerintah khususnya, agar jangan terkecoh menjadi lembaga, unit lembaga dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencari uang. Keliru besar. Saudara cek di websitenya American Hospital Association. Cek. Yang saya ingat data tahun 2022 masih baru. Di negara bagian New York tidak ada rumah sakit for profit. Rumah sakit yang berbentuk PT mencari uang tidak ada. Cek lah, itu ada petanya. Dan kalau kalian yang tidak percaya, cek GPT berapa persen rumah sakit yang bersifat for profit berbentuk PT mencari uang dilegalkan. Boleh kamu cari uang, swasta nih, bukan pemerintah ya. Di Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Saya cek itu, tidak ada. Karena tidak dibolehkan rumah sakit mencari untung dari rakyat yang sedang menderita sakit, mendapat musibah, kamu ambil keuntungan. Rakyat yang sedang menderita sakit sangat-sangat lemah. Berapapun kamu tarik, apalagi sudah menderita mau meninggal, dia akan bayar, jual rumah, minjam. Bahkan mungkin juga dulu pernah terjadi ada yang merampok, ada yang mau jual ginjalnya untuk mengobatin anggota keluarganya. Sama sekali ini tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sedang terjadi, kehebohan mau kemana kita, komersialisasi rumah sakit, ini tidak menjadi suatu bencana bagi rakyat Indonesia. Tentu dibolehkan buat Indonesia karena kita sudah sampai di sana, tapi harus terbatas. Hanya yang mempunyai kantong tebal, yang punya kemampuan beli asuransi komersial, yang punya kemampuan bayar sendiri, yang selama ini suka ke luar negeri berobat, oke lah dia diberikan layanan yang lebih. Tapi seluruh rakyat harus dapat jaminan kesehatan, dapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Sejauh dia sakit, ada indikasi medis, kata ilmu kedokteran, bukan kata seorang dokter ya, karena jangan-jangan disalahpahami seolah-olah ini maunya dokter. Tidak, secara ilmu kedokteran dia butuh operasi, dia butuh diagnosis, dia butuh CT scan, dia perlu obat kanker, maka berikanlah dia tanpa harus melihat berapa pendapatannya, berapa income-nya, berapa yang dia iur ke JKN, agama apa dia, jenis kelamin apa dia, suku bangsanya atau keturunan dari negara mana, bangsa lain, tidak peduli. Sejauh dia manusia, layani sehingga kebutuhan medisnya terpenuhi, dia bisa hidup kembali sehat, produktif, barulah negara memungut pajak dari orang yang sehat, produktif, bekerja dengan baik. Insya Allah pajaknya lebih banyak. Mari kita perjuangkan ini. Kawan-kawan, sobat-sobat, apakah Anda dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga sosial, tenaga ekonomi, tenaga industri, itulah yang harus menjadi
kompas kita yang menjadi tujuan kita di sana nanti. Insya Allah kita akan berkah. Saya kira itu sementara, nanti saya sambung dengan kenapa tidak dilepas mekanisme pasar. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silahkan kalau mau share kepada siapapun supaya kita bisa mempunyai bangsa sehat, produktif, generasi emas, dan negeri ini bisa setara dengan tetangga negara-negara lain yang lebih maju dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.